Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Aryanggoro. Saya ingin menjelaskan tentang layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga dan membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Dan layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor untuk membantu seorang pelanggan yang disebut konsulti. Contoh dari layanan konsultasi ini biasanya terdapat di sekolah dan juga bisa di tempat lain. Contohnya itu bisa ketika ada siswa yang ingin atau bingung untuk melanjutkan pendidikan. Misalnya dia adalah anak SMP yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA atau SMK. Itu dibutuhkan layanan konsultasi. Atau dari anak SMP ini ingin melanjutkan ke SMA tapi dia bingung ingin ke IPA atau ke IPS. Itu juga bisa termasuk dalam layanan konsultasi. Nah, dalam layanan konsultasi mempunyai tujuan, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya adalah konsultasi bertujuan dengan kemampuannya sendiri menangani permasalahan atau persoalan yang dipersoalkan oleh pihak ketiga. Lalu ada tujuan khususnya. Nah, tujuan khususnya ini dengan kemampuannya sendiri. Yang dimaksudkan adalah pengetahuan, wawasan, kemampuan, dan cara bertindak. Ini yang terdapat dalam fungsi pemahaman menghasilkan hasil pengentasan masalah atau penyelesaian masalah yang terdapat dalam fungsi pengentasan. Lalu ada komponen dalam layanan konsultasi. Yang pertama ada konselor. Konselor ini adalah tenaga ahli konseling yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan praktik konseling. Sebagai konselor, ia harus mempunyai sarjana S1, lalu juga bisa atau menguasai teknik prosedur dasar dalam konseling, yang itu adalah pengantaran, penjajakan, penafsiran, pembinaan, dan juga penilaian. Lalu ada konsulti. Konsulti ini adalah individu yang meminta bantuan pada konselor. Dan dari konsulti ini dia harus bisa ber-BMB 3, yaitu adalah berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan juga bertanggung jawab. Lalu ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah individu atau individu-individu yang masalahnya dipersoalkan oleh konsulti. Contoh dari komponennya ini bisa kita lihat di sekolah, yaitu ada guru sebagai konselor, lalu ada siswa sebagai konsulti, dan juga pihak ketiganya itu adalah masalah yang terkait dengan tiga komponen ini. Contohnya masalahnya itu ada tentang belajar, lalu kedisiplinan, kebersihan, ketertiban, dan lain-lain. Lalu ada asas-asas dalam layanan konsultasi. Yang pertama ada etika dasar dalam konseling yang meliputi kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien. Dari kerahasiaan yang berarti informasi yang diberikan oleh konsulti tidak boleh diberikan kepada orang lain. Lalu kesukarelaan di mana konsulti dalam penyampaian informasinya tidak ada paksaan. Lalu juga pengambilan keputusan diambil sendiri oleh klien. Yang ini berarti pengambilan keputusan secara penuh diberikan kepada klien atau konsulti untuk memilih mana yang terbaik atau hal baik untuk dirinya. Lalu juga ada asas kemandirian. Dari keputusan diambil sendiri oleh klien yang bertujuan agar klien ini mandiri dalam memutuskan mana yang terbaik untuk dirinya. Lalu ada asas-asas lainnya selain asas keterbukaan, kesukarelaan, kemandirian, lalu ada asas kerahasiaan. Itu juga ada asas kegiatan, asas kekinian, keterpaduan, kedinamisan, kenormatifan, keahlian, alih tangan. Lalu juga ada asas tuturi handayani. Nah, dalam layanan konsultasi juga ada pendekatan, strategi, dan juga tekniknya. Pendekatannya ini adalah hubungan antara konselor dengan konsulti atau konsultan terhadap klien, dan ini juga mengacu kepada WPKNS, yaitu adalah wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan juga sikap yang bisa dikembangkan oleh konsulti. Lalu ada warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi tidak bisa dihindarkan. Dalam keadaan seperti itu, tidak bisa dihindarkan karena sedianya layanan yang harusnya menjadi layanan konsultasi bisa berubah menjadi layanan konseling perorangan. Ada teknik-tekniknya. Nah, teknik-tekniknya ini adalah sejumlah tindakan yang dilakukan konsulti atau
konsultan itu biasanya adalah pengaturan tempat duduk, penstrukturan, bagaimana cara duduk, dan lain-lain. Lalu juga ada teknik khusus. Nah, tekniknya khusus ini bertujuan untuk mengubah tingkah laku dengan cara klien harus ber-BMB3 dan juga sang konselor harus bisa melakukan prosedur dasar teknik konseling, yaitu pengantaran, penjajakan, penafsiran, pembinaan, penilaian dengan baik. Lalu ada penguasaan teknik oleh konsulti. Selain konselor yang harus memiliki atau bisa menjalankan prosedur teknik konseling, konsulti juga harus bisa WKPNS atau wawasan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan juga sikap. Nah, konsulti ini harus mengembangkan WKPNS-nya, lalu agar bisa membangun hubungan yang kondusif dengan pihak ketiga. Lalu ada strateginya. Strateginya itu adalah BMB3, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, bertanggung jawab. Lalu ada waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat ini berkaitan dengan waktu dan tempat dilaksanakannya konseling. Nah, ini tergantung dari konselor dan juga konsulti, di mana ada kesepakatan antara konselor dan konsulti untuk bisa bertemu dan melakukan konsultasi. Tergantung kenyamanan dan juga keamanan dari konselor dan juga konsulti untuk menyelesaikan atau mengentaskan permasalahan dari pihak ketiga. Lalu ada keterkaitan. Nah, keterkaitan ini bisa dengan jenis layanan dan juga kegiatan pendukung. Contoh dari jenis layanan itu misalnya keterkaitannya itu ketika dilaksanakannya layanan konsultasi bisa berubah menjadi layanan konseling perorangan. Lalu untuk keterkaitan dengan kegiatan pendukung, yang pertama ada aplikasi instrumentasi. Ini bisa seperti wawancara, observasi, lalu AUM, dan lain-lain. Lalu untuk yang kedua ada himpunan data. Ini bisa AUM umum atau AUM PTSDL untuk menyelesaikan masalah dari siswa atau mengetahui permasalahan yang dialami oleh siswa. Lalu ada kunjungan rumah. Nah, kunjungan rumah ini biasanya untuk mendalami permasalahan yang sudah dibahas oleh guru di konferensi kasus. Lalu untuk konferensi kasus sendiri, itu biasanya guru-guru menyelenggarakan konferensi kasus untuk membahas suatu kasus tertentu, lalu didalami dengan kunjungan rumah. Lalu ada tampilan kepustakaan. Ini biasanya konsulti atau konsultan disuruh untuk membaca buku atau artikel untuk mendalami permasalahan dari pihak ketiga. Lalu ada alih tangan kasus. Nah, alih tangan kasus ini biasanya ketika konsulti tidak dapat mengentaskan masalah yang bukan kewenangannya, ini bisa dialih tangankan kepada yang lebih profesional atau yang lebih bisa menangani permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Lalu ada operasionalisasi layanan konsultasi. Yang pertama itu ada perencanaan dan juga pengorganisasian. Ini terkait dengan program yang akan dijalankan dengan membuat satuan layanan yang biasanya berisi tentang fasilitas layanan serta pengadministrasian layanan. Lalu yang kedua ada pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan ini adalah kegiatan untuk menerima konsultasi dan menyelenggarakan penstrukturan konsultasi serta membahas masalah-masalah yang dibawa oleh konsulti dari pihak ketiga. Nah, kegiatan utamanya ini adalah untuk melatih konsulti agar bisa menangani masalah-masalah yang dialami oleh pihak ketiga dan juga memanfaatkan sumber-sumber dari BMB3, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan juga bertanggung jawab. Lalu ada penilaian. Nah, penilaian ini berkaitan dengan pemecahan masalah. Nah, dalam penilaian ini ada 3. Yang pertama ada penilaian segera. Ini berkenaan dengan hasil dari berjalannya konsultasi. Yang kedua ada penilaian jangka pendek. Nah, ini berkenaan dengan bagaimana konsulti melaksanakan atau menjalankan hasil dari konsultasi. Lalu yang ketiga ada penilaian jangka panjang. Nah, penilaian jangka panjang ini berkenaan dengan bagaimana hasil perubahan dari penjalanan atau pelaksanaan dari hasil konsultasi.
Lalu yang keempat atau yang terakhir dari operasionalisasi layanan konsultasi ada tindak lanjut dan juga laporan. Nah, ini hasil dari konsultasi sangat berguna untuk mengetahui apakah harus dilakukan upaya tindak lanjut untuk permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Dan jika harus ada upaya tindak lanjut, ini harus dilakukan atau dibuat itu adalah laporan pelaksanaan program untuk bisa dilakukan tindak lanjut, dan laporan ini diberikan kepada konsulti sebagai pedoman untuk melakukan tindak lanjut.